dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat wal afiah, panjang umur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahannya pada kita semuanya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita akan lanjutkan kajian kita Kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada bab yang keempat. Bab yang keempat. Kalau yang sebelumnya bab tentang apa? As-sabru, kesabaran. Nah, yang keempat ini tentang as-sidqu. Apa artinya? As-sidqu, kejujuran. Nah, kalau sebelumnya kesabaran, ini tentang bab as-sidqu, kejujuran. Bagaimana pandangan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW terkait dengan as-sidqu ini? Pertama kita tadabburi surah At-Taubah ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang telah beriman. Jadi Allah khitabnya ini, yang Allah panggil ini adalah orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, bukan orang-orang yang baru masuk Islam, tapi orang yang benar-benar beriman. Wahai orang yang telah beriman, ittaqullah. Ya, perintahnya pertama adalah bertakwalah kepada Allah. Kenapa orang yang beriman diminta bertakwa? Bukankah orang beriman pasti bertakwa? Belum tentu. Karena ketakwaan itu adalah implementasi dari iman. Iman itu apa yang, ya, definisi iman itu kan at-tasdiq bil qalbi, apa yang diyakini dalam hati. Wal iqrar bil lisan, ya, diungkapkan dengan lisan. Wal amal bil arkan. Nah, inti iman itu adalah keyakinan kita kepada Allah, Rasulnya, dan seterusnya. Nah, takwa ini adalah implementasi. Takwa definisinya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasul. Jadi orang yang beriman itu diminta bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kecenderungannya orang beriman bisa jadi melenceng juga gitu. Apalagi orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman saja diminta oleh Allah, diperintahkan untuk bertakwa, apalagi orang yang belum beriman, hanya masuk Islam saja, baru bersyahadat saja. Maka harus lebih ditingkatkan lagi ketakwaannya. Nah, perintah keduanya dalam ayat ini adalah wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Nah, ini perintah kepada orang yang beriman agar menjadi orang yang jujur dan hidup bersama orang-orang yang jujur. Ini subhanallah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang yang beriman ini. Jadi perintahnya dalam ayat ini, wahai orang-orang yang telah beriman, bertakwa kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan teruslah menjadi orang jujur dan bersama orang-orang yang jujur. As-shadiqin, shadiq itu artinya orang yang jujur.
Maknanya apa? Kalau kita pahami, ya, kita tadabburi bahwa perintahnya ini berbentuk jamak. Wa kunu, jadilah kalian, bukan untuk satu orang. Ma'as shodiqin, bersama orang-orang jujur. Maknanya apa? Untuk mengimplementasikan kejujuran ini dibutuhkan apa? Kebersamaan. Dibutuhkan sistem. Dibutuhkan sistem untuk mengatur kejujuran itu. Karena kalau tidak ada sistem untuk, ya, mengevaluasi, menentukan, lalu kemudian mengarahkan orang lain agar bisa berbuat jujur, maka akan sulit kalau tidak ada sistem. Ya, kalau sistem ini dampaknya sangat luar biasa. Satu sistem saja, misalnya satu lingkungan, kalau di situ ada satu orang saja yang jujur, yang lainnya tak jujur semuanya, kira-kira apakah bisa dia berbuat jujur? Bisa, tapi sulit. Maka inilah yang kemudian nanti akan kita dapati orang-orang yang jujur lalu kemudian hidup di sekitarnya itu adalah orang yang tidak jujur, maka akan berat baginya untuk bisa berlaku jujur. Bahkan lambat laun tidak bisa jujur deh. Nah ini. Maka kata Allah, tetaplah kalian beriman, bertakwa, dan tetap jujur bagaimanapun kondisinya. Nah, ini udah perintahnya. Berarti apa? Hukum dari jujur ini hukumnya wajib. Al-aslu fi al-amri lil wujub. Asal dari perintah itu adalah wajib. Maka berlaku jujur itu hukumnya wajib. Nah, kejujuran ini dalam rangka apa? Apa saja? Kejujuran terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah dan akidah. Bagaimana akidah kita? Kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati kita jujur kepada Allah. Ya, ibadah kita juga sama. Kita harus jujur kepada Allah. Lalu kemudian kita jujur kepada Rasulullah SAW dalam mengimplementasikan sunnah-sunnahnya. Lalu kemudian kita harus jujur juga terhadap diri kita sendiri. Kita harus jujur terhadap diri kita sendiri. Ya, artinya jujur terhadap pribadi kita, badan kita jujur dengan lisan kita. Terkadang manusia itu hatinya ini A yang dipikirkan, lisannya B yang diucapkan. Begitu juga sebaliknya. Maka kita harus bersikap jujur. Makanya nanti Allah Subhanahu wa taala di akhirat maka akan mempreteli hati manusia itu. Karena apa? Ketidakjujurannya. Wa hussila ma fis sudur. Nanti wa hussila ma fis sudur, nanti di akhirat akan dipreteli satu-satu. Dikuliti hatinya satu-satu, tampak di situ semuanya. Apa yang selama ini yang ditutup-tutupi itu tampak semuanya. Nah, berapa banyak orang sekarang ini, ya, kalau masuk ke hukum yang ada yang dibuat oleh manusia, itu sangat mudah saja kita berkelit, ya. Apakah kamu mencuri? Tidak, saya tidak mencuri. Mana buktinya? Kata ada kan? Ya udah, lepas. Korupsi? Tidak, saya tidak korupsi. Mana buktinya? Tak ada. Ya udah, lepas. Ya begitu. Nah, tapi ketika dia bisa berkata jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak bisa jujur dalam kehidupannya, tidak bisa jujur terhadap dirinya, kepada Allah, kepada Rasul, maka akan berat baginya nanti di hari kiamat. Nah, begitu juga kita harus jujur terhadap apa? Terhadap orang lain. Nah, jujur berarti apa? Jujurnya dalam perkataan. Wassadiqina wassadiqat, para laki-laki yang jujur dan para wanita yang jujur.
falau sadaqullah lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka semuanya jujur kepada Allah, itu adalah yang terbaik. Itu adalah yang terbaik. As-sidqu, jujur itu apa maknanya? Mutabaqatul khabaru al-waqi'. Jujur itu adalah ya sesuai dengan ungkapan, ya sesuai dengan apa, mengungkapkan sesuatu yang sesuai dengan realitanya. Sesuai dengan realitanya. Ya. Apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, dan apa realita yang sebenarnya, itu disampaikan secara nyata, secara jujur. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa Allah perintahkan manusia itu berkata jujur. Nah, jujur pada siapa? Siapa saja tadi bentuknya. Jujur antara seorang anak kepada orang tua. Nah, adik-adik harus bersikap jujur terhadap orang tua. Begitu. Keluar rumah, mau kemana? Bilang mau ke rumah kawan. Mau apa? Mau belajar bersama. Tapi ternyata main game bersama. Nah, itu harus jujur. Jujur. Lawan dari jujur berdusta. Maka berbahaya nih berkata jujur. Seorang orang tua terhadap anak juga harus jujur. Orang tua terhadap anak juga harus jujur. Ya, ini penting untuk kita pahami bersama. Nah, terkadang seorang anak itu dia mencari contoh. Mencari contoh. Siapa yang dicontoh? Ya pasti orang yang terdekat. Makanya biasanya ada pepatah, buahan itu ketika jatuh tak jauh dari pohonnya. Ada istilah itu. Kenapa? Itu pada prinsipnya dia mencontoh. Jadi kalau seorang anak tidak jujur, ada dua kemungkinan. Orang tuanya tidak jujur, atau lingkungan yang membuatnya dia tidak jujur. Nah, ini penting. Begitu juga seorang suami terhadap istri, seorang istri terhadap suami. Nah, ini juga dibahas oleh para ulama. Bagaimana seorang suami bersikap jujur? Apa saja? Begitu. Dalam masalah apa saja? Dalam hubungan rumah tangga. Nah, nanti akan kita bahas dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk pada hadis yang pertama. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Inna sidqa yahdi ilal birri. Kata Rasul, sesungguhnya kejujuran itu akan membawanya, ya, mengarahkannya pada kebaikan. Jadi orang jujur itu akan membawanya pada kebaikan. Pasti orang jujur itu mendapatkan kebaikan. Pasti itu, ya kan? Setiap orang jujur akan mendapatkan kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sedangkan al birra, kebaikan itu akan membawanya ke surga. Ya. Maknanya apa? Bahwa orang yang berlaku jujur, dia akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Jujur satu kali, Allah lipat gandakan kebaikan. Seorang pejabat yang bisa jujur dalam menjalankan amanah jabatannya,
maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Seorang bisnismen, seorang pedagang, seorang tajir, kan begitu ya. Itu ketika dia bisa berlaku jujur, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya, kebaikannya demi kebaikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai seorang pedagang itu, sampai Allah Subhanahu wa taala ancam dengan wailun, dengan kata wailun. Wail itu apa? Wadin fi jahannam. Wailul lil mutaffifin. Wailun apa? Wail, celaka. Kalau makna terjemahnya celaka, tapi maknanya adalah wailun itu wadin fil jahannam, fi jahannam. Neraka jahanam nih. Lalu kemudian ada lagi neraka jahanam, bawahnya lagi nih, begini. Palungnya begini nih. Nah, itu namanya wailun. Nah, siapa yang masuk? Udahlah neraka begini kan? Nah, dia masuk lagi di dalamnya. Ini adalah al-mutaffifin. Mutaffifin adalah orang yang mengurangi timbangan. Nah, nanti bisa lihat, bawa mushaf, buka mushaf surah al-mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang mutaffifin. Mutaffifin itu apa? Ya, orang yang tidak jujur dalam timbangan. Ya, apa definisinya, keterangannya? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia iktalu, minta ditimbang oleh orang lain, dia minta disempurnakan. Jadi kalau minta timbangan begini, tambah lagi, begitu timbangannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang nimbang, lalu dikurangi timbangan orang. Nah, ini banyak. Ya, hati-hati juga bagi para ibu-ibu yang biasa belanja. Ya, kalau di sini kayaknya tidak ada. Ya, tempat lain mungkin ya. Jadi sudahlah ditimbang sekilo. Tambah lagi Pak, katanya. Tidak diambilin, dia ngambil sendiri, tambahkan. Jadi kalau minta ditimbang sama orang lain nih, barangnya nih, minta lebih. Gitu. Tapi kalau nimbang orang lain dikurangi. Nah, banyak juga contoh. Timbangan tuh sekarang sudah di setel begini. Seharusnya memang murni 1 kilo, ternyata 8 on, 9 on, begitu. Tapi kalau nampak zohirnya itu ya 1 kilo, itu banyak. Ternyata ngurangi itu merupakan ketidakjujuran sampai diancam dalam ayat Al-Quran. Wailul lil mutaffifin. Nah, itu kalau 1 on, 1 orang yang belanja. Kalau 100 orang, wah, maka bisa bertumpuk-tumpuk. Itu bagaimana pentingnya kejujuran. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, bahwa kejujuran itu akan membawanya pada kebaikan. Ya. 1 kali jujur, maka kebaikan. Orang kalau bisnismen itu orang akan semakin percaya. Kan begitu kan? Oh, dia bagus tuh. Gitu, jujurnya. Begitu. Dia jujur. Tapi kalau misalnya pas ketahuan tidak jujur, maka apa yang terjadi? Nah, maka bisa jadi dia akan apa? Dikatakan, oh, ini tidak jujur, sekali beli ya, gitu ya. Kan begitu. Maka apa? Maka ini penting.
Nah, ketika dia bisa mendapatkan kebaikan itu, maka dia akan mengarahkan pada surga. Nah, maka kemudian Rasulullah melanjutkan, wa innar rajul, sesungguhnya seseorang, la yasduku, dia selalu berkata jujur, hatta yuktab indallahi siddiqo, sampai dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dia sebagai siddiq. Abu Bakar Siddiq. Kenapa as-siddiq Abu Bakar itu? Karena selalu berkata jujur dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia as-siddiq, jujur dalam perkataannya, dalam perbuatannya. Sampai-sampai jadi satu orang berkata jujur walaupun berat, dia berkata jujur. Nah, maka dicatat dia, langsung dicatat oleh Allah, dia siddiq. Dan di hari kiamat kelak Allah akan menandainya as-siddiq. Ya, siapa mereka? Mereka nanti akan dikumpulkan bersama para nabi, para rasul, para syuhada, as-solihin, orang-orang siddiq ini, bersama mereka semua. Nah, ini orang yang jujur. Selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan, wa innal kadhiba, adapun orang yang berkata dusta, ya, bahwa kebohongan itu yahdi ilal fujur, akan membawanya pada dosa. Jadi apa? Kebohongan itu akan membawanya pada dosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan dosa itu akan membawanya masuk ke dalam neraka. Nah, biasanya begitu. Kalau orang yang beriman tadi itu ketika berbohong satu kali merasa berat ya. Nah, berbohong itu merasa berat. Tapi kalau sudah terbiasa berbohong, kalau tidak berbohong itu tidak enak. Kalau tidak berbohong itu tidak enak. Nah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, wa innar rajul, seseorang, la yakzibu, dia selalu berkata bohong, berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai Allah menuliskan, disematkan kepadanya kadzdzab, dia adalah seorang pendusta. Artinya apa? Maka kemudian kita melihat, kalau orang berbohong satu kali, berpotensi dia melakukan kebohongan berkali-kali. Jadi kalau bohong sekali itu berpotensi melakukan kebohongan berkali-kali sampai dia masuk ke dalam neraka. Ya, salah satu contoh lah. Misalnya ada pasangan suami dan istri. Ternyata si bapak ini menikah lagi nih. Suatu malam dia ditanya, mau kemana bang? Mau ke rumah kawan, kata dia kan. Udah tak jujur satu kan. Lalu ditanya lagi tuh, kawan yang mana? Ya. Oh, teman bisnis, teman kerja. Dua lagi dia bohongan. Kan ditanya lagi nih, ya, rumahnya yang di mana? Oh, dia kan mencari kebohongan yang ketiga lagi. Oh, yang di sana tuh, di Palima sana katanya. Yang gang apa kan gitu dah. Tambah lagi tuh mencari kebohongan. Jadi orang bohong sekali itu susah. Dia akan mencari bagaimana nanti bohong berikutnya untuk kebohongan berikut, terus begitu. Tak bisa dia berkata jujur. Mana bisa? Bohong sekali akan banyak kebohongan yang akan dilakukan. Adik-adik juga sama, ketika bohong pada orang tua. Bohong sekali itu berpotensi minimal bohong 10 kali. Kelipatannya itu. Ya sama seperti tadi. Mau kemana? Mau sekolah pak, katanya. Bawa tas dari dia. Mau sekolah. Ya. Lalu kemudian habis itu kemana? Ya.
ke warnet kan. Terus begitu, ditanya nanti bohong lagi, terus gitu. Maka berbahaya. Nah, maka kebohongan ini jangan sampai terjadi pada diri seorang muslim. Nah, nanti orang yang dibohongi ini akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Akan dimintai pertanggungjawaban. Orang yang berbohong ini, walaupun dia dikatakan banyak dia melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Mungkin dia rajin sholat, rajin puasa, rajin membantu orang lain, tapi dia berbohong. Maka itu bisa dikalahkan, bisa memasukkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Sangat luar biasa. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Surah Al-Mutaffifin ini. Kalla, sekali-kali tidak. Inna kitabal fujjar, sesungguhnya catatan orang-orang yang melakukan dosa lafi sijjin, akan ditempatkan di sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, apakah kamu tahu apa itu sijjin? Kitabum marqum, ya, adalah kitab marqum yang telah ditentukan, yang telah ditulis secara khusus, tempatnya khusus. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, maka celaka orang yang selalu berdusta, berbohong, tidak berlaku jujur. Siapa dia? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang yang mendustakan hari pembalasan. Jadi orang yang tidak jujur, orang yang berdusta, kebiasaannya itu karena dia mendustakan hari kiamat. Kenapa? Karena dia tidak yakin akan ada hari pembalasan. Begitu. Banyak terjadi tuh. Ya, banyak terjadi. Nah, dalam hal ini misalnya ya, kebohongan secara lisan, ada para ulama ya mengatakan as-sidqu bil lisan, ada juga al-kadzibu bil lisan. Ada kejujuran dengan lisan, ada juga kebohongan dengan lisan juga. Nah, kebalikannya. Nah, itu biasa berkata dusta terus gitu. Nah, kalau sudah menjadi karakter dan sifat ini sulit untuk dirubah, kecuali orang tersebut mau mengubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah karakter, sifat, nasib dari suatu kaum sebelum mereka sendiri mau mengubah dirinya. Sudah muncul. Ada juga dengan as-sidqu bil amal, jujur dengan amal, perbuatan. Ada juga al-kadzibu, ya, berdusta dengan amal, pekerjaan, perbuatan. Nah, begitu. Ini yang banyak sekarang ini terjadi. Jadi di antaranya apa? Jadi biasanya ya kalau yang terjadi ya korupsi. Nah, korupsi itu yang sudah merajalela sekarang itu karena buah dari kebohongan. Iya kan? Tidak jujur di dalam ya laporan, kan begitu ya. Jadi belanja ini, struknya ini sekian, ternyata tidak sesuai. Nah, ini juga banyak terjadi. Ini berarti kebohongan dengan tindakan. Bahkan itu sekarang ini kalau sudah tersistem itu bahaya. Jadi kalau ada orang jujur malah dimusuhi. Itu banyak terjadi sekarang ini. Itu kalau kalau tersistem ya. Nah, jadi ada namanya korupsi berjamaah. Itu karena sama-sama. Kalau ada satu saja, saya tak mau menerima katanya hasil korupsinya.
itu malah dia yang dijadikan musuh bersama. Nah, begitu. Maka berhati-hati terhadap hal ini. Nah, kesenangan di dunia itu kan sementara. Kesenangan di dunia itu sementara. Ya, banyak orang menginginkan kehidupan di dunianya bermegah-megahan, bermewah-mewahan, tapi melupakan kehidupan akhiratnya. Kehidupan dunianya itu sebentar, tetapi kehidupan akhiratnya abadi, tapi dia malah milih yang sebentar. Nah, maka berdusta ini sangat luar biasa. Ya, kebohongan demi kebohongan. Nah, dalam hal ini banyak juga perbuatan yang dikecualikan. Ini ada pengecualian dari kebohongan. Ada tidak bohong yang dikecualikan? Nah, ini hukumnya ada pengecualian. Ada yang dibolehkan. Berbohong dibolehkan. Nah, adik-adik bisa nih dicatat. Boleh berbohong. Satu, ya, bohong dalam rangka berjihad di jalan Allah. Nah, berjihad di jalan Allah maksudnya apa? Kalau misalnya terjadi, kalau dulu peperangan antara kaum muslimin dan kaum Quraisy, dulu kan begitu ya. Nah, nanti ditanya tuh, jumlah kalian ini ada berapa, kata dia, kata orang Quraisy itu. Nah, padahal jumlahnya cuma 300. Dikasih tahu 3.000 kita di sini. Boleh enggak? Boleh. Dalam rangka itu tadi jihad, berperang. Kalau jujur, jumlah kami cuma sekian, kata dia. Nah, dalam hal ini ya cepat kalah itu. Gitu, langsung serang aja, dia bilang kan begitu. Nah, ini dalam rangka itu tadi jihad. Itu boleh di situ. Yang kedua, berbohong dalam rangka menyenangkan istri atau pasangan. Gitu. Ini tak ada yang yang nikah muda kan gitu. Ini baru nikah, masakan rupanya asinnya minta ampun. Pas suaminya makan, minum, pas makan luar biasa begini kan. Gimana bang masakannya, katanya? Alhamdulillah enak sekali, dia bilang. Nah, itu boleh dalam rangka menyenangkan. Nah, alhamdulillah kali ini enak. Nanti yang keduanya, ya, jangan masak yang seperti ini lagi. Kalau hal ini boleh, ya kan, menyenangkan. Nah, yang ketiga terakhir yang dibolehkan nih, berbohong dalam rangka menyelamatkan orang lain. Untuk menyelamatkan orang lain. Misalnya, ini kan banyak terjadi, orang dikejar-kejar, katanya dia kan, tak tahu apa dia, padahal dia orang baik, dikejar-kejar mau dipelasah. Padahal orang baik. Akhirnya apa? Udah sembunyi sini saja. Nah, nanti ada orang yang lewat, lihat sih ini enggak, ciri-cirinya begini-begini. Tadi ke sana tuh. Nah, gitu. Dalam rangka menyelamatkan itu. Tapi udah ketahuan dia memang istilahnya, ya memang maling, perampok. Tinggal kasih tahu, saya jujur aja di sini nih. Nah, itu kalau benar. Tapi kalau dia orang baik, orang itu salah pemaham, salah perkiraan gitu, maka boleh. Nah, itu tujuannya menyelamatkan itu tadi. Nah, 3 kategori itu yang dibolehkan. Ya, bagi adik-adik, main game tak ada pengecualian, tetap. Nah, semacam itu. Nah, ini penting bagi kita untuk kita pahami bersama.
Nah, satu hadis kita baca tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dipersilakan jika ada yang mau bertanya, diskusi. Silakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau kita kan ada kayak jual beli rumah atau apa kan, nanti antara si penjual dan pembeli agak pergi ke notaris, nanti dia dalam akte jual beli itu kayak bohong. Misalkan rumah 100 juta, bilang ke notaris atau mengurangi pajak, bilangnya 80 juta, itu bagaimana, Pak? Ya. Gimana nih? Jadi nilainya ya tidak disampaikan ya. Ya, tidak disampaikan secara sejujurnya. Secara ini berarti dia melakukan kesalahan. Berarti kebohongan kan? Tidak sesuai kan? Nah, begitu. Ini Pak, dia kan nyuruh, kan dia beli 100 juta dengan saya. Nanti kalau orang itu pajak aja bilangnya 80 juta, jadi saya harus bagaimana? Oh, gitu. Suruh begitu ya. Iya. Seharusnya kerjasamanya dengan orang pajaknya. Ada kortingan ya. Nah, ini memang terkadang itu tadi. Jadi memang inilah terkadang itu dibutuhkan sebuah sistem yang baik. Kan begitu. Ini karena pajak ini sekarang ini ya ketentuannya begitu, ya seharusnya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, cuman yang membuat aturan pajak ini seharusnya memahami yang pajak-pajak begitu, masyarakat yang ini jangan dinaikkan nilai pajaknya sehingga masyarakat bisa jujur, kemudian bisa. Nah, itu tadi sistem itu. Karena kalau enggak sistemnya dibuat begitu, akhirnya tetap ada kong kali kong itu. Itu namanya sistem tadi itu. Jadi orang tak bisa lepas dari kebohongan akhirnya. Nah, begitu. Nah, ini untuk ngakalin ini, ngakalin itu. Akhirnya kan begitu. Nah, memang bagusnya ketika inilah pentingnya orang yang paham agama itu ya juga berada di pemerintahan gitu. Jadi dia, ini tak boleh nih. Nah, supaya masyarakat ini bisa membayar pajaknya sesuai dengan ini, kita turunkan, tapi mereka rutin sesuai dengan ininya. Itu kan bagus. Daripada naikkan, akhirnya kemudian mereka pun tahu juga sebenarnya nih. Udah tahu, udah menjadi kebohongan rahasia umum. Ya kan? Nah, kan gitu. Udah tahu, ini pasti begini. Nah, yang terkait itu udah tahu juga. Nah, dalam hal ini bagaimana? Ya, kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, masih ada yang lain? Masih ada sedikit waktu. Silakan, Pak. Ini dua yang sampai mungkin masalah sholatnya. Mungkin kalau jadi mungkin bisa dijelaskan aja dengan batal itu tidak mau gimana itu. Mungkin kalau terjadi tadi boleh jelaskan supaya mau tahu itu saya yang batal yang tahu semua lah tindakannya. Oh iya. Jangan terjadi. Kedua masalah itu soal obat itu kenapa kok tidak pakai Bismillah itu langsung itu. Ya. Ceritanya ada. Ya. Pertama, masalah imam dan makmum. Nah, dalam sholat berjamaah, imamnya batal. Nah, imamnya batal. Bagaimana posisi imamnya, kan begitu? Dan bagaimana sikap makmum? Kalau imamnya batal, otomatis haram dilanjutkan, maka dia harus mundur. Nah, kalau dia misalnya di sini, mundur dia. Mundurnya kemana? Pas belakang nih ramai. Nah, ini buka ini, masuk sini, keluar dari sini. Kalau tak ada pintu bagaimana? Langsung melalui pinggir ke pinggir, langsung kemudian ke sana. Karena kalau ke sana ngelangkahi banyak orang. Kalau ini hanya berapa orang saja, kemudian masuk sana, keluar.
Bagi makmumnya bagaimana? Makmumnya yang di belakangnya maju menggantikan. Itu menggantikan. Nah, bagaimana kalau imamnya itu dalam posisi sujud? Pas sujud batal. Nah, dalam hal ini harus intikol, dia takbir supaya makmumnya itu bangun. Pas sujud kan Allahu Akbar. Nah, supaya makmumnya yang sujud ini bangun dari sujud. Jangan pas ini batal langsung pergi dia. Makmumnya kok lama sekali kata dia. Nah, dalam hal ini maka dia harus intikol, takbir intikol, Allahu Akbar. Setelah itu dia keluar. Nah, makmum yang ini langsung satu berdiri, langsung maju ke sini. Bagaimana majunya? Ya maju melanjutkan, bukan mulai dari baru lagi. Melanjutkan. Misalnya 2 rakaat sholat zuhur nih. Ya udah. Lanjutkan seperti ini. Tinggal 2 rakaat lagi. Nah, begitu, bukan mulai dari baru. Gitu. Nah, itu posisi yang harus dilakukan oleh makmum ketika imamnya batal. Jadi imam batal ini bukan aib. Ini terkadang imam batal nih mau batalkan malu kan. Dalam hal ini jangan seperti itu. Tetap batal tak apa-apa. Wong itu bukan disengaja. Kan di luar kebatas kemampuan manusia. Udah ditahan nih, keluar saja angin tuh kan gitu kan. Dalam hal ini ya udah. Itu di luar kemampuan manusia, sudah langsung keluar. Nah, makmum yang di sini ini yang maju. Maju berapa langkah? Maju berapa langkah? Cara melangkahnya juga. Oh ya, nah ini perlu dipraktekkan sedikit ya. Jadi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, jadi bergerak dianggap bergerak itu yang membatalkan sholat, bergerak sebanyak 3 kali berturut-turut. Dan gerakannya gerakan yang banyak, yang banyak. Gerakan yang kuat ya. Apa yang banyak ya. Jadi kalau gerakannya itu hanya gerakan kayak mengikat tasbih, misalnya garuk begini, itu masih dianggap boleh walaupun lebih dari 10 kali. Boleh. Tapi kalau gerakan seperti gerakan langkah, maka tak boleh berturut-turut 3 kali. Bagaimana caranya? Begini. 1 kan? Gerak 1 kan? 1 2 kan gitu. Berhenti dulu sejenak, jangan berturut-turut. Setelah itu melangkah lagi. Mau sampai sana enggak apa-apa. Tetap sah sholatnya. Yang batal itu kalau 3 kali berturut-turut. Begini. Itu batal. Bergeraknya berturut-turut sebanyak 3 kali. Begitu juga tangan ini. Nah, kalau 2, jadi ngapain juga sholat begini ya? Misalnya ya. Nah, ya, misalnya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, jadi itu sama. Jadi nanti, begitu, kaki bergerak nih. Adik-adik, hati-hati itu. Ada nendang satunya begini kan? Selesai tuh, batal sholatnya. Nah, jadi dia kalau bergeraknya 2 kali maksimal langsung berdiri lagi, ada jedahnya, langsung diulangi lagi, maka hukumnya sah. Ya, gitu. Yang tak dibolehkan bergerak banyak. Banyak itu dikategorikan 3 kali berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut tidak apa-apa. Maka nanti ada dalam hadis Rasulullah SAW itu membuka pintu Aisyah ketika mau masuk ke rumahnya. Dia sedang sholat beliau, sholat sunnah. Assalamualaikum, kan begitu kan? Nah, dibuka. Itu amannya itu. Habis itu ini lagi
Begitu. Nah, dan kebetulan pintunya pas di depan, bukan yang di samping. Pas sholat begini, assalamualaikum kata dia, begini kan, kembali lagi, batal. Gitu. Tuh. Nah, begitu juga misalnya ada soft di depannya kosong, maka yang di belakang itu yang maju. Cara majunya juga sama. Nah, kan? Dah, selesai. Nah, begitu. Ya. Nah, semacam itu. Ini terkait dengan apa namanya? Imam dan makmum serta gerakan itu tadi. Bisa dipahami itu ya? Nah, yang kedua tentang apa tadi? Tentang apa tadi? Oh, surah At-Taubah ya. Surah At-Taubah tidak memakai basmalah. Apa hikmahnya? Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Jadi di antaranya ada bara'ah, orang-orang ya, orang-orang kafir. Ini orang-orang kafir yang selalu menyakiti, menghina, memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu adalah surah bara'ah. Allah dan Rasulnya berlepas diri. Mereka tidak akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Nah, sedangkan kalau baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, doa, maka kemudian tidak disunnahkan untuk membaca Bismillah ketika mengawali baca surah Taubah Al-Bara'ah itu. Supaya apa? Dikatakan surah Taubah agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena mereka memerangi umat Islam. Nah, itu ya makna yang terkandung di dalamnya atau hikmah kenapa Allah Subhanahu para ulama ya mengatakan bahwa tak disunnahkan membaca basmalah ya ketika membaca At-Taubah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Silakan. Silakan, Pak. Kalau kita menjadi imam besar, kita membaca surah panjang, lalu dalam pertengahan kita lupa apakah mengulangi baca ayat baru atau langsung berhenti sampai ya. situ. Kalau kita menjadi imam, maka apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah-mudah, yang sudah dihafal dari Al-Qur'an. Gitu. Oh, dia yang ayat-ayat yang panjang boleh tidak dibaca? Boleh. Ya. Tapi kalau pas lupa gimana? Ya, lupa kan di luar batas kan. Nah, kalau memungkinkan dia bisa melanjutkan, mengulangi lagi boleh. Ulangi lagi sampai kemudian menyelesaikan satu halaman misalnya. Tidak apa-apa. Bagaimana kalau diganti dengan surah lain? Boleh juga. Langsung misal Pak ini lupa, langsung dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Itu lupa juga. Itu dia baca lagi. Qul ya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la ana 'abidu ma abadtum wa la ana a'budu. Dia ulang muter tuh. Tak ketemu ujungnya. Akhirnya gimana? Ya udah, kalau tak ketemu tuh langsung rukuk saja. Allahu Akbar. Gitu. Walaupun misalnya pas lupa misalnya Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Allahu Akbar. Boleh. Tidak mesti langsung selesai. Gitu. Jadi langsung rukuk saja. Kalau mau diganti dengan surah yang lain juga boleh. Gitu. Cuman khawatirnya ganti sini lupa juga kan. Makin lama itu. Gitu. Ada juga itu.
Ya, itu banyak ceritanya kan gitu. Ada cerita-ceritanya gitu. Nah, ada yang lain? Silakan. Silakan. Pengalaman pribadi ketika masih mahasiswa kan sempat jadi imam sholat subuh di rumah gitu dengan ibu gitu kan. Jadi kalau saya pernah baca bukunya itu kan yang pemula gitu. Jadi kalau misalnya kita lupa